Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga dapat berkumpul dalam keadaan baik di forum ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen serta teman-teman yang saya banggakan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hansa Septia Risma Anggraini, mahasiswa aktif Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema yaitu pencegahan bullying di sekolah dasar. Teman-teman sekalian, sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk belajar. Namun pada kenyataannya, masih banyak peserta didik yang merasa takut datang ke sekolah karena menjadi korban bullying atau perundungan. Lalu, apa sebenarnya bullying itu? Menurut UNESCO, bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja, berulang kali, dan terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Bentuknya dapat berupa bullying fisik, contohnya memukul, mendorong, atau bullying verbal seperti mengejek, menghina. Bullying sosial, contohnya seperti mengucilkan temannya, hingga cyberbullying, yaitu perundungan melalui media sosial atau aplikasi pesan. Teman-teman, bullying bukanlah sekedar candaan atau kenakalan biasa. Dampaknya itu bisa sangat serius. Data UNESCO menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 3 siswa dunia pernah mengalami bullying. Korban bullying cenderung mengalami penurunan prestasi belajar, kehilangan rasa percaya diri, merasa cemas, depresi, bahkan ada yang kehilangan semangat untuk bersekolah. Di Indonesia sendiri, persoalan ini juga masih menjadi perhatian kita semua. Laporan UNICEF Indonesia berdasarkan Global School-Based Student Health Survey pada tahun 2015 menyebutkan bahwa lebih dari 21% anak usia 13-15 tahun di Indonesia melaporkan pernah mengalami bullying dalam 1 bulan terakhir, atau diperkirakan mencapai sekitar 18 juta anak. Artinya, bullying bukanlah masalah kecil, tetapi persoalan nyata yang harus dicegah bersama. Lalu, mengapa bullying bisa terjadi? Ada beberapa penyebab. Di antaranya, kurangnya rasa empati kepada orang lain, keinginan untuk dianggap hebat atau berkuasa, pengaruh lingkungan, pergaulan, kebiasaan melihat kekerasan baik di rumah, sekolah, maupun media sosial. Bisa juga menjadi kurangnya pengawasan dan pendidikan karakter. Nah, seringkali pelaku menganggap bahwa mengejek teman hanyalah sebuah lelucon. Padahal, sesuatu yang lucu bagi pelaku bisa menjadi luka yang membekas bagi korbannya selama bertahun-tahun. Lalu bagaimana caranya mencegah bullying di sekolah? Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, membangun budaya saling menghargai. Nah, setiap peserta didik memiliki latar belakang kemampuan dan karakter yang berbeda. Perbedaan bukan alasan untuk menghina, tetapi menjadi kesempatan untuk saling belajar dan menghormati. Kedua, berani berkata tidak terhadap bullying. Jika kita melihat teman dirundung, jangan ikut menonton, apalagi ikut mengejek. Jadilah teman yang membela korban atau segera laporkan kepada guru atau pihak sekolah. Ketiga, membangun komunikasi yang baik antara siswa, guru, dan orang tua. Korban bullying seringkali memilih diam karena takut. Oleh karena itu,
Sekolah perlu menciptakan lingkungan yang membuat siswa merasa aman untuk bercerita. Keempat, meningkatkan pendidikan karakter. Nilai seperti empati, toleransi, tanggung jawab, kepedulian harus ditanamkan, baik melalui pembelajaran maupun keteladanan dari guru dan orang tua. UNESCO juga menegaskan bahwa pencegahan bullying yang efektif memerlukan pendekatan seluruh sekolah atau whole school approach, yaitu melibatkan kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, hingga masyarakat dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman. Sebagai seorang muslim, kita juga memiliki pedoman yang sangat jelas mengenai larangan merendahkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11, yaitu, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik daripada mereka." Ayat ini mengajarkan bahwa menghina, mengejek, maupun merendahkan orang lain merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Rasulullah juga bersabda, "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak menzoliminya dan tidak merendahkannya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa menjaga perasaan sesama adalah bagian dari akhlak seorang muslim. Teman-teman yang saya hormati, mari kita menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Jika kita tidak mampu membuat semua orang bahagia, setidaknya jangan menjadi penyebab kesedihan bagi orang lain. Mulailah dari hal-hal sederhana, seperti berbicara dengan sopan, tidak mengejek kekurangan teman, menghargai adanya perbedaan, membantu teman yang sedang mengalami kesulitan, dan berani melaporkan apabila melihat tindakan bullying. Karena satu sikap baik yang kita lakukan hari ini bisa menjadi alasan seseorang kembali percaya diri untuk datang ke sekolah esok hari. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat menjadi generasi yang berilmu, berakhlak mulia, serta mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari bullying. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.